تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dari dzikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca di pagi dan di petang, adalah pengajaran dzikir kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra dan dicetak tersendiri dalam kitab Amalul Yawm wal Lailah. Dan sebelumnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Al-Ahad wal Mathani. Disahihkan oleh Al-Hakim rahimahullahu ta'ala dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Ma mana'aki an tasma'i ma usiki bihi an taquli idza asbahti aw amsayti ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain." Baik. Kata beliau, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada putrinya Fatimah, "Ma mana'aki, apa yang menahan kamu, apa yang menghalangimu, antasma'i ma usiki bih, untuk mendengar apa yang saya wasiatkan kepada engkau." Jadi rupanya Nabi SAW sudah berwasiat kepada Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW memeriksa hal itu kepada Fatimah. Dari sini Nabi mengingatkan kembali kepada putrinya, "Antakuli idza asbahti wa idza amsayti." Supaya kamu membaca ketika masuk di waktu pagi atau masuk di waktu sore. Jadi ini dzikir dibaca di pagi hari dan di sore hari. Subhanallah, dzikir ini diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan terdapat di dalam hadits ini bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Tidak ditinggalkan tanpa diberi pendidikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana beliau adalah sebaik-baik manusia untuk manusia, juga beliau adalah sebaik-baik manusia untuk keluarga beliau. Karena itu beliau ajari dari keluarganya dan beliau perhatikan apa yang merupakan kebaikan mereka. Di Fatimah itu diajari oleh Nabi dzikir pagi dan petang. Kemudian Nabi memeriksa kembali sejauh mana Fatimah melakukannya. Nah, ini dari
hal yang sangat besar sekali yang patut kita teladani. Karena dikir-dikir itu manfaatnya sangat besar di dalam kehidupan dan sangat berharga. Maka perlu kita pelihara rutinitasnya, kita pelihara pelaksanaannya, kita jaga kelangsungannya. Bagaimana Nabi SAW di sini mendidik putrinya untuk hal itu. Jadi zikir ini dibaca ketika masuk di waktu pagi dan masuk di waktu petang. Apa zikirnya? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, dua nama dari Asmaul Husna. Ya Hayyu, ya Allah yang Maha hidup dan tidak pernah mati. Yang Maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, tidak ada kekurangannya. Semua yang hidup itu karena diberikan kehidupan oleh Allah. Ialah Al-Hayyu. Al-Qayyum, yang maha tegak dengan dirinya sendiri dan juga maha menegakkan selainnya. Seluruh makhluk ini bergantung kepadanya. Dialah yang memberikan kehidupannya. Nah, ini dua nama ini kalau digabungkan itu menjadi besar sekali. Karena itu banyak dari ulama yang berpendapat bahwa Al-Hayyu, Ya Hayyu Ya Qayyum ini dari Al-Ismul A'zam, nama yang terbesar. Dan memang datang dalam sebagian riwayat dua nama ini kalau disebut tidaklah seorang meminta apapun kecuali Allah akan berikan. Kecuali Allah akan berikan. Dan sebagian ulama ada yang selalu memohon kepada Allah kehidupan untuk hatinya. Kehidupan untuk dirinya. Dibantu di dalam segala perkaranya. Hanya dia banyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Dengan rahmatmu lah saya memohon al-gauth. Memohon pertolongan. Orang kalau dihimpit bahaya, dia minta pertolongan supaya dihindarkan dari bahaya itu. Itulah yang disebut dengan istighatsah. Iya. Dan ini diminta dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu dari sifat Allah. Berlindung, memohon perlindungan dengan sifat Allah itu dibolehkan. Seperti di doa yang lain yang insyaallah nanti kita akan pelajari juga. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. So, perlindungan dengan azamah, keagungan Allah. Kalau di sini dengan rahmatnya. Bi rahmatika astaghits. Karena rahmat Allah itu apabila sudah menimpa seorang hamba, maka itulah yang menjamin kebaikannya. Dan rahmat Allah bisa mencakup segala hal. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku menaungi atau mencakup segala sesuatu. Birahmatika astaghits. Dengan rahmatmu lah saya mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku.
perbaikilah segala urusanku. Kita jangan banyak bergantung pada diri kita. Kita ini makhluk lemah, banyak kekurangan. Kita hebat pun dalam keahlian, punya kemampuan finansial, belum tentu kita berhasil. Belum tentu kita berhasil. Tapi kita selalu bersandar kepada Allah. Nah itu kita mohon supaya segala perkara kita diperbaiki oleh Allah. Aslih li sya'ni kullahu. Perkaraku seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Dan jangan serahkan saya kepada diriku sendiri. Walaupun sekejap mata. Sebab hamba itu kapan dia bergantung kepada dirinya sendiri, itu alamat kehancurannya. Tanda kerugiannya. Sebab kepada Allah lah kita harus selalu bertawakal. Alallahi tawakkalna. Kepadanya harus selalu kita bergantung. Dan kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah telah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Karena itu jangan pernah bersandar kepada diri sendiri. Itu keliru, itu bahasa-bahasa sering dipakai guru mau memberi motivasi, motivator kasih. Yang paling pertama keberhasilan itu percaya diri. Apa percaya diri? Orang yang bergantung pada dirinya itu pasti binasa. Paling pertama itu seorang tawakal kepada Allah. Percaya diri itu kalau diartikan, dia setelah dia bertawakal, dia berjalan sesuai dengan kemampuannya, optimis dan maksimal, itu bagus. Tapi kalau percaya diri, dia didik dirinya, selalu bergantung pada dirinya, sombong pada dirinya. Itu kalimat-kalimat keliru, tidak benar. Iya, seorang itu selalu bergantung kepada Allah, bersandar kepadanya. Itu pokok keberhasilan. Makanya walaupun sekejap kita bergantung pada diri, itu adalah hal yang buruk untuk diri kita. Maka ini doa yang agung, hendaknya kita perhatikan dari kandungannya, kita mohon dari apa yang tercakup di dalamnya. Kita baca di pagi dan sore. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Baik. Gimana, sudah dihafal? Hah? Ada teksnya, bisa antum lihat itu. Coba dibaca, ikuti saya. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.